Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, alhamdulillah kita berjumpa dalam momen spesial Tabligh Akbar dengan tema fenomena hijrah. Tema hijrah ini sudah berkali-kali dibahas di setiap kota oleh banyak ustadz, termasuk di sini, di tempat ini pula dengan ustadz yang sama, saya maksudnya, sudah pernah membahas tentang hijrah beberapa waktu yang lalu. Kenapa ini banyak dibahas? Memang kasus hijrahnya kaum muda begitu fenomenal, terjadi di setiap kota, terjadi di semua kalangan mahasiswa, mahasiswi, kalangan para pengusaha, bahkan para selebritis, para aktor dan aktris, para seniman, semuanya latah ikut hijrah dengan versi masing-masing dan bentuk hijrah yang berbeda-beda. Oleh karena itu, peristiwa hijrahnya kaum muslimin yang intinya dari buruk ke baik begitu fenomenal. Akan tetapi amat disayangkan, umumnya hijrahnya belum menyeluruh. Hijrahnya hanya parsial. Tadinya tidak pakai kerudung, sekarang pakai kerudung, tapi kerudung gaul yang masih belum memenuhi kriteria menutup aurat secara syar'i. Tadinya bekerja di sebuah pekerjaan yang secara syar'i haram, ada ribanya, ada pajaknya, ada hal-hal yang terlarang secara syar'i, lalu keluar, kemudian mencari pekerjaan baru. Hijrahnya baru dari aspek itu. Ada lagi yang tadinya tidak pernah hadir ke pengajian, lalu ikut hadir ke pengajian. Itu pun dikatakan sebagai bentuk hijrah. Nah, ini yang terjadi masih secara parsial. Padahal hijrah itu wajib menyeluruh dari seluruh aspek. Dan itulah hakikat dari hijrah yang sebenarnya. Dari parsial di dalam memahami dan mengamalkan Islam
menjadi menyeluruh di dalam memahami dan mengamalkan al-Islam, dari parsial di dalam mengaplikasikan syariat Islam menjadi menyeluruh dalam mewujudkan dan mengamalkan ajaran Islam. Oleh karena itulah, karena belum menyeluruhnya hijrah yang dilakukan oleh kaum muda, maka tak heran apabila mereka masih melakukan perbuatan-perbuatan yang secara syar'i masih terlarang. Para akhwat masih mengupload foto mereka masing-masing di media sosial dengan gaya alay, dengan gaya yang meniru kebiasaan orang kafir. Ada yang menunjukkan 2 jari sambil ngelel, ada yang sambil jebel, macam-macam diupload, ya. Itu menunjukkan belum menyeluruhnya hijrah yang mereka lakukan. Ada lagi akhwat-akhwat yang konon sudah hijrah, menutup aurat, bahkan sempurna secara zahir, mengenakan cadar. Tapi mereka masih belum peduli ketika harus safar sendirian, ketika mereka masih hang out dengan kawan-kawan laki ataupun perempuan bercampur baur. Dan itu sebenarnya hal yang belum mereka tinggalkan, padahal harus mereka tinggalkan, karena hakikat hijrah adalah meninggalkan semua yang Allah larang. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Muhajir, orang yang hijrah yang sebenarnya adalah orang yang meninggalkan apapun semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat hijrah yang sebenarnya. Nah, sebenarnya tadi sudah dikatakan, hijrah itu wajib menyeluruh. Karena Allah menyuruh kita mengambil Islam ini secara keseluruhan, tidak parsial, tidak sebagian, tidak setengah-setengah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuk kalian kepada Islam secara kafah, secara menyeluruh, tidak sebagian, tidak parsial, tidak pilih-pilih, yang menyenangkan diambil, yang tidak menyenangkan ditinggalkan atau ditunda. Tidak demikian, ya. Dari sinilah kita menyadari bahwa hijrah pada hakikatnya adalah pengamalan Islam ini secara keseluruhan, berpindah dari pemahaman yang parsial kepada pemahaman yang menyeluruh, dari pengamalan yang sebagian kepada pengamalan yang keseluruhan, dan semuanya itu harus diwujudkan dalam bukti yang nyata. Apa bukti nyata dari hijrah yang dilakukan oleh seseorang? Bukti nyatanya adalah ini intinya nih, dan ini yang kita akan tekankan di dalam pembahasan sekarang. Bukti nyata dari hijrah itu adalah kemuliaan akhlak. Itu misi yang diemban oleh Nabi SAW. Beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan lafaz innama bu'ithu liutammima makarimal ahlak. Aku hanyalah diutus ke tengah manusia untuk menyempurnakan akhlak manusia. Tidak disebut tauhid,
Tidak disebut sholat atau rukun Islam, rukun iman, tidak. Tapi diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kenapa akhlak? Nanti kita akan bahas. Dalam riwayatin, innama bu'ithu liutammima sholihal akhlak. Kesolehan akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan kesolehan akhlak. Ini wujud nyata dari ajaran Islam. Oleh karena itu, kalau kita mendeklarasikan sudah hijrah, tapi akhlak masih buruk, akhlak masih jelek, akhlak masih bejat, akhlak masih nyebelin, masih banyak ghibah, masih banyak dusta, masih banyak fitnah, masih banyak menyakiti, menyinggung orang. Pada hakikatnya dia itu belum hijrah. Kenapa demikian? Nanti kita akan bahas. Kenapa akhlak ini yang menjadi bukti nyata dari hijrah seseorang? Karena hakikat hijrah adalah memahami dan mengaplikasikan ajaran Islam secara benar dalam seluruh aspek. Ya, aspek tauhidnya harus lurus tuh, karena itu apa? Fondasi, itu asas, itu tempat berpijaknya seluruh aspek dalam agama ini. Tempat berpijaknya itu tauhid, tempat berpijaknya itu akidah. Kalau fondasinya yang berupa akidah, berupa tauhid ternyata keliru atau rapuh, maka semewah apapun bangunan Islam yang didirikan itu akan ambruk, akan hancur, akan runtuh, akan tak ada artinya. Karena penyimpangan dalam masalah akidah, masalah tauhid itu lebih fatal efeknya daripada penyimpangan di bidang yang lainnya. Menyimpang dalam masalah tauhid bisa terjerumus ke dalam syirik, menyimpang dalam masalah akidah bisa terjerumus ke dalam kufur, minimal ke dalam kebid'ahan, dan itu jauh lebih fatal dibanding penyimpangan di bidang selain itu. Jadi hijrah bermakna meluruskan tauhid, mendalami, memperkuat akidah. Nah, dari sini nanti berbuah. Apa buahnya? Ibadahnya, pelaksanaan dari rukun Islam pasti akan berbanding lurus dengan bagus dan kuatnya akidah. Salatnya akan bagus dan juga akan berkualitas. Saumnya begitu, zakatnya, infak sedekahnya, haji umrohnya itu akan meningkat dari segi kualitas dan juga kuantitas. Kalau akidahnya sudah lurus, benar dan kuat, tauhidnya juga seperti itu, ibadah-ibadah ritual vertikal kepada Allah juga begitu. Akibat apa akibatnya? Akibat semua orang bakal merasakan dampak baik dari semua itu, berupa lahirlah kemuliaan akhlak. Kemuliaan akhlak terasa manfaatnya oleh semua orang yang berinteraksi dengan dia. Kalau akhlak yang mulia belum lahir dari diri orang itu, menunjukkan ada yang salah dalam ibadahnya, dalam akidahnya, dalam tauhidnya. Karena semua pengamalan ajaran Islam bermuara pada lahirnya kemuliaan akhlak. Coba lihat akidah umpamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir
falyakul khairan aw liyasmut, falyukrim dhaifah, falyukrim jarahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini akidah ya, hendaklah dia bicara yang baik atau diam, ini akhlak. Hendaklah memuliakan tetangga, ini akhlak. Hendaklah memuliakan tamu, ini akhlak. Akidah wajib melahirkan kemuliaan akhlak. Akidah wajib diaplikasikan dalam wujud yang nyata berupa kemuliaan akhlak, baik kepada sesama, dan banyak lagi yang lain-lainnya. Demikian juga sholat, demikian juga saum, demikian juga haji. Semuanya ayat dan hadis menerangkan hasil akhir dari akidah, dari tauhid, dari sholat, dari saum, dari haji, dari zakat, melahirkan kemuliaan akhlak. Siapa yang sholatnya tidak melahirkan kemuliaan akhlak, sholatnya ditolak, tidak diterima oleh Allah dan pelakunya diazab. Demikian juga saum, demikian juga haji, apalagi akidah. Akidah tadi menyatakan wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Dianggap imannya musnah, imannya hanyut, imannya hilang. Siapa ya Rasulullah? Lalu beliau menjelaskan man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya, orang yang suka mengganggu tetangganya, menyakiti tetangganya, membuat tetangganya tersinggung dan tidak nyaman berada di dekatnya, orang itu nggak beriman tuh, diancam tuh. Siapa yang imannya tidak melahirkan kemuliaan akhlak alias melahirkan keburukan akhlak, diancam. Salat juga begitu, karena Allah menyatakan inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Salat yang benar, yang baik, yang diterima harus melahirkan kemuliaan akhlak, mencegah dia dari keburukan akhlak, mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Maka siapa orang yang sholat tapi masih keji dan masih mungkar, masih nyebelin akhlaknya, masih nyakitin kawannya, tetangganya, saudaranya, sahabatnya, masih merasa tersakiti, menunjukkan keji dan mungkar masih melekat pada diri orang itu, maka menunjukkan sholatnya pertama ditolak, kedua pelakunya diazab. Allah berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang salat, itu orang yang salatnya melahirkan keburukan akhlak. Salatnya tidak melahirkan kebaikan akhlak. Itulah makna an salatihim sahun. Orang yang sahun, yang lalai. Lalai dari apa? Dari tujuan pokok salat, yaitu tanha anil fahsya'i wal munkar. Itulah fungsi penggunaan an di dalam ayat itu. An salatihim, bukan fi salatihim, tapi an salatihim. Makna an adalah dia lalai dari tujuan salat setelah salatnya. Tujuan salatnya tanha anil fahsya'i wal munkar, terhindar dari keburukan akhlak, keji dan munkar, harus melahirkan kemuliaan akhlak. Setelah salat masih keji, masih munkar, fawailul lil musallin, diazab. Selain ditolak itu, malam yantahu salatu anil fahsya'i wal munkar lam yazid minallahi illa bu'da. Siapa orang yang salatnya tidak mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar, maka dia tidak bertambah apapun dari Allah kecuali bertambah jauh. Salat itu taqarrub, harusnya lebih dekat kepada Allah, tapi karena ada kekeliruan di dalam sholatnya, dia malah tambah jauh. Efeknya adalah lahirnya akhlak-akhlak yang buruk setelah sholatnya.
Jadi akidah harus melahirkan kemuliaan akhlak. Salat melahirkan kemuliaan akhlak. Demikian juga saum, demikian juga haji, demikian juga seluruh ibadah harus membuahkan kemuliaan akhlak. Ini hakikat dari hijrah. Terhindar dari keburukan akhlak. Oleh karena itu, akhlak berarti mengaplikasikan seluruh inti dari ajaran Islam. Oleh karena itulah coba perhatikan beberapa ayat berikut ini, ya, nas-nas Al-Quran yang ada memerintahkan untuk memiliki kemuliaan akhlak, akhlak yang baik, akhlak yang menyenangkan semua orang. Allah berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk berbuat adil, untuk berbuat ihsan, untuk berbuat kebaikan kepada kerabat, dan melarang dari kekejian, kemungkaran, dan kezaliman. Itu kan akhlak, ya. Allah perintahkan. Lihat lagi Al-A'raf 199, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah kamu pemaaf, perintahkan orang lain untuk berbuat baik, berpalinglah dari orang-orang bodoh, jangan dilayani. Itu akhlak. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ini akhlak. Hai orang-orang yang beriman, kalau datang kepadamu orang fasik membawa berita, selidiki dulu, tabayun, check and recheck, cross check. Jangan sampai kamu menimpakan kerugian kepada orang lain karena kebodohan, ketidaktahuan kamu, lalu kamu menjadi menyesal apa yang telah kamu lakukan. Sekarang orang bawa berita itu tidak harus datang langsung orang yang ngomong ke kita, ya. Di tempat yang berbeda dengan jarak jauh ribuan kilometer, orang bisa nggak memberi berita kepada kita? Bisa, dengan medsos, lewat WhatsApp, lewat Instagram, lewat Facebook, lewat semua media sosial yang ada sekarang. Datang masuk ke akun kita, ke inbox kita secara japri atau di grup. Semua berita itu pasti benar? Tidak. Banyaknya hoax, banyaknya palsu, banyaknya bohong, dusta. Kalau langsung kita percaya, langsung kita sebarkan, itu akhlak yang buruk. Allah mengajarkan bagaimana akhlak ketika menerima berita. In ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ini akhlak. Dan banyak lagi ayat Al-Quran yang menyuruh kita untuk memiliki akhlak yang mulia. Sebaliknya banyak Al-Quran yang melarang kita, mewanti-wanti kita, menegaskan kita untuk menjauhi akhlak-akhlak yang buruk. Di antaranya dalam surah Al-Hujurat ayat 11 dan 12 ini tentang pergaulan dengan sesama. Ini wujud dari adanya iman. Iman wajib,
diwujudkan dalam bentuk menjauhi perkara-perkara yang dilarang dalam ayat ini. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Nih, kepada orang-orang beriman. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa' asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian kalian mencela sebagian lain. Boleh jadi yang dicela lebih baik daripada yang mencela. Wanita juga begitu, jangan mencela wanita lain. Boleh jadi yang wanita yang dicela lebih baik daripada wanita yang mencela. Tidak boleh saling menghina. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan saling memberi gelar-gelar yang buruk. Ayat 11-nya itu. Lalu siapa yang tidak tobat, wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Mereka itu zalim. Ayat 12-nya, ya ayyuhalladzina amanu. Ini orang beriman harus mewujudkan keimannya dalam bentuk menjauhi perkara yang dilarang ini. Ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsam wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan suudzon, jauhi oleh kalian berprasangka, sebab sebagian prasangka itu dosa. Jangan ngorek-ngorek kesalahan orang lain. Jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Itu akhlak-akhlak yang buruk, dilarang. Sebagai perwujudan dari keimanan wajib dijauhi. Maka dari semua penjelasan tadi kita tahu seluruh pelaksanaan ajaran Islam, baik itu akidah, baik itu tauhid, baik itu ibadah berupa sholat, berupa saum, berupa umrah, berupa haji, itu wajib membuahkan kebaikan akhlak. Hakikat hijrah itu di sana. Maka memiliki akhlak yang mulia, menjauhi akhlak-akhlak yang buruk adalah bukti nyata iman seseorang, bukti nyata diterimanya ibadah sholat seseorang, saum seseorang, haji dan umrah seseorang, kebaikan-kebaikan seseorang, dan itu adalah pengamalan langsung dari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Maka siapa orang yang berhijrah tapi masih memiliki akhlak-akhlak yang buruk, hijrahnya keliru, hijrahnya gagal, hijrahnya mengambil jalan yang salah, hijrahnya masih berkutat di tempat yang sebenarnya dia ingin tinggalkan, karena dia masih berkecimpung dalam perkara yang Allah larang. Keburukan akhlak itu perkara yang Allah larang, dan hakikat hijrah menjauhi semua yang Allah larang. Al-muhajiru man hajara ma nahallahu an. Orang yang berhijrah yang sebenarnya adalah orang yang menjauhi apa yang Allah larang. Di antara yang Allah larang adalah keburukan akhlak. Buruknya akhlak indikasi dari buruknya ibadah, dari buruknya akidah, dari buruknya tauhid. Dia gagal total hijrahnya. Karena itulah maka Allah baik dalam ayat ataupun dalam banyak hadis mengiming-imingi orang untuk memiliki kemuliaan akhlak sebagai bukti nyata seriusnya dia dalam berhijrah. Kalau memang ingin berhijrah, nih miliki akhlak yang mulia. Lalu Allah memberi iming-iming.
Apa iming-iming dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia? Iming-iming ini dimaksudkan agar kita termotivasi ingin memiliki akhlak yang mulia. Karena kata orang Sunda mah kabita sama iming-iming tadi. Dan iming-iming yang Allah berikan begitu menggiurkan. Siapa yang mengetahui keutamaan dari akhlak yang mulia, dijamin dia akan kabita, akan tergiur, akan terdorong, termotivasi untuk berupaya memiliki kemuliaan akhlak. Apa saja keutamaan dari kemuliaan akhlak tersebut? Pertama, akhlak adalah penyebab terbesar, penyebab terbanyak masuknya orang ke dalam surga. Kata siapa? Bukankah yang berhak menentukan surga nerakanya itu Allah, bukan Ustadz? Betul. Kenapa Ustadz berani mengatakan begitu? Ustadz mah hanya menyampaikan apa yang dikatakan oleh Allah, baik dalam ayat atau melalui sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu saya tegaskan, apa yang disampaikan Ustadz bukan pendapat pribadi Ustadz, hanya menyampaikan wahyu, ya enggak? Sebab saya pernah membahas ada 3 golongan manusia yang sholatnya ditolak oleh Allah berdasarkan hadis Nabi. Saya sampaikan hadis. Di komentarnya apa? Maaf Ustaz, jangan lancang. Yang berhak menerima dan menolak sholat seorang itu Allah, bukan Ustaz. Gak nyambungnya. Cikeneh. Baru saya katakan ini sabda Nabi, wahyu. Nabi tahu, diberitahu oleh Allah. Sholat 3 golongan orang ini ditolak, gak diterima. Itu wahyu Allah kepada Nabi SAW. Oleh Nabi disampaikan kepada kita. Kita menyampaikan lagi ke orang. Dikomentari, Ustaz gak berhak memvonis bahwa orang itu ditolak. Padahal yang disampaikan oleh Ustaz apa? Wahyu. Sabda Nabi SAW. Ini termasuk ini. Akhlak adalah penyebab terbanyak masuknya orang ke dalam surga. Hadisnya diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Abu Hurairah, su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya penyebab terbanyak masuknya orang ke dalam surga. Beliau menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. 2 penyebab terbanyak masuknya manusia ke dalam surga, takwa kepada Allah dan kemuliaan akhlak, akhlak yang baik. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasan nar. Lalu beliau ditanya, apa penyebab terbanyak manusia masuk ke dalam neraka? Kebanyakan karena apa? 2. Dua-duanya ini keburukan akhlak. Yang pertama al-fam, yang kedua al-faraj. Mulut dan faraj. Mulut penyebab masuknya neraka karena ngomong yang nyelekit, dusta, gibah, menghina, mencela, fitnah, seperti itu tuh, ya enggak? Dan itu keburukan akhlak. Kalau faraj, berzina, itu lebih buruk lagi akhlaknya. Itu penyebab terbanyak masuknya orang ke dalam neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, Imam Ibn Hibban, dan At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan gharib. Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sahih At-Targhib menyatakan hadis ini hasan.
Ini dalil pertama bahwa salah satu di antara keutamaan akhlak adalah menjadi penyebab masuknya orang ke dalam surga. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa." Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana maziha wa bi baitin fi a'la jannah liman hasuna khuluquhu. Bayangkan, aku akan menjadi pemimpin di sebuah rumah atau istana megah di surga bagi pertama orang yang meninggalkan debat sekalipun dia benar. Debat itu bukan diskusi ya. Bukan diskusi antar orang yang berilmu. Ini antar orang bodoh sama-sama tidak tahu dalil, debat dengan otak, dengan akal, gak berujung, gak berpangkal. Hanya melahirkan kebencian, kedengkian dan permusuhan. Tinggalkan. Walaupun kita benar, tinggalkan. Yang penting kita sudah sampaikan kebenaran, mau menolak, mau menerima, urusan dia dengan Allah. Jangan berdebat, tinggalkan. Tapi kan kita dianggap kalah nanti, peduli amat. Nih Nabi menjamin, aku pemimpin di sebuah rumah, istana megah di surga bagi orang yang meninggalkan debat sekalipun dia benar. Ini akhlak yang baik. Aku pun pemimpin di suatu rumah di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta sekalipun hanya bercanda. Boleh bercanda? Boleh, tapi tidak boleh dusta. Bayangkan. Apalagi dalam menyampaikan agama, dakwah, haram berdusta. Menyampaikan agama itu sesuatu yang mulia, dikotori oleh kedustaan. Salah satu di antara kedustaan adalah menyampaikan dongeng-dongeng fiktif, sekadar membuat orang tertawa, ya enggak? Karena lucu. Dikarang-karanglah dongeng-dongeng yang semua orang tahu itu fiktif. Terlebih nih. Dalam dongeng fiktif itu menceritakan, melibatkan kisah malaikat dalam rangka membuat orang tertawa dan mengandung unsur pelecehan kepada malaikatnya. Contohnya apa? Banyak ustadz-ustadz yang kurang sadar terhadap hal ini. Ngarang-ngarang cerita-cerita palsu, bikin orang ketawa karena lucu. Kadang-kadang membawa malaikat, disebut malaikatnya jadi bingung. Oh, malaikatnya salah, harusnya ini jadi itu, kan begitu. Itu nggak mungkin terjadi pada diri malaikat. Saya ingin mengungkap beberapa contoh yang pernah saya lihat dari ustadz-ustadz lain di YouTube, tapi khawatir ada yang tersungging. Tapi yang jelas nggak boleh berdusta. Salah satu di antara dusta adalah apa? Menceritakan dongeng-dongeng yang sifatnya fiktif. Itu dusta, nggak boleh. Aku adalah pemimpin di rumah di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta sekalipun dalam rangka bercanda. Boleh bercanda, tapi jangan dusta. Dan aku adalah pemimpin di sebuah istana yang paling tinggi di surga bagi orang-orang yang mulia akhlaknya. Yang mulia akhlaknya akan berada di istana tertinggi di surga bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah keutamaan pertama dari akhlak, yaitu apa? Menjadi penyebab masuknya orang ke dalam surga. Semoga tidak ada lagi nanti yang dikomen
baik di YouTube atau di Facebook atau di media sosial lain menyatakan, Ustaz, jangan memvonis orang masuk surga, itu hanya hak Allah lah. Karena yang saya sampaikan bukan pendapat pribadi saya, tapi apa? Hadis Nabi SAW. Dan itu wahyu. Kedua, akhlak yang baik menjadi penyebab lahir atau turunnya cinta Allah kepada dia. Allah akan mencintai dia. Kecintaan, kadar kecintaan Allah kepada seorang hamba berbanding lurus dengan kadar kemuliaan akhlaknya. Makin mulia akhlaknya, makin Allah cintai. Kalau akhlaknya kadar kemuliaannya sedikit, ya kecintaan Allah juga sedikit kepada dia. Emangnya apa untungnya dicintai oleh Allah? Oh, jangankan oleh Allah, dicintai oleh sama manusia, untung apa tidak? Untung. Besar untungnya. Apalagi yang mencintai kita, penguasa alam jagat raya, yaitu Allah. Dalam salah satu hadis kursi sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Imam An-Nawawi rahimahullah memasukkan ini ke dalam kitab Riyadhus Shalihin bab mahabbatullah. Allah berfirman, "Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru biha wa yadahi allati yabtashu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani fa'ataituhu wa la in ista'adzani la'aidannahu." Kalau aku sudah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia mendengar. Aku akan menjadi penglihatannya yang dengannya lah dia melihat. Aku akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu kepadaku, pasti akan aku beri. Dan bila dia minta perlindungan, pasti akan aku berikan perlindungan. Ini untungnya orang yang dicintai oleh Allah. Salah satu penyebab orang itu dicintai oleh Allah adalah kemuliaan akhlak. Kata siapa? Al-Quran. Dan juga banyak hadis. Di antara ayat adalah, coba perhatikan Al-Baqarah 195. Allah menyatakan, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat kebaikanlah kalian. Ini akhlak. Karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dalam Ali Imran 146 Allah berfirman, wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar, dan sabar termasuk kemuliaan akhlak. Dalam surah Al-Maidah 42 Allah berfirman, innallaha yuhibbul muqsitin. Allah sangat mencintai orang-orang yang adil. Adil adalah kemuliaan akhlak. Salah satu bentuk kemuliaan akhlak. Lihat, sabar, berbuat kebaikan, berbuat adil, itu kemuliaan akhlak, itu dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan hadis jauh lebih banyak lagi. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, juga oleh Imam At-Tabrani. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitab Majma'uz Zawaid, bahwa rijaluhu rijalus sahih. Rijal hadis ini adalah hadis-hadis yang sahih. Dalam hadis ini Nabi menyatakan, ahabbu ibadillahi ilallahi ahsanuhum khuluqa. Hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling baik akhlaknya di kalangan mereka. Kecintaan Allah kepada hamba itu bergantung pada sebaik apa akhlak dia. Paling baik berarti paling dicintai.
Kalau akhlaknya baik, seluruh manusia akan merasakan manfaat dari kebaikan akhlak dia. Coba sebut akhlak yang baik apa saja. Ramah, menolong, membantu, memberi, gitu kan, peduli. Orang dapat manfaat dari kemuliaan akhlak dia. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Ahabbu, Rasul SAW menyatakan dalam salah satu hadis riwayat Imam At-Tabrani dengan sanad yang sahih, kata Rasul SAW, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat di antara mereka, paling bermanfaat terhadap sesama manusia. Dari sinilah kita mengetahui orang yang berakhlak mulia adalah orang yang paling bermanfaat di kalangan sama manusia. Otomatis dia paling dicintai oleh sesama manusia dan paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kemuliaan akhlak bisa mengundang rasa cinta pihak lain, baik Allah ataupun sesama manusia. Sejahat apapun manusia, kalau kita menunjukkan kemuliaan akhlak kepada dia, dia akan suka kepada kita. Allah pun seperti itu, mencintai manusia berdasarkan kadar akhlaknya. Inilah keutamaan akhlak yang kedua, yaitu mengundang cinta Allah kepada dia. Ketiga, dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak kenal kita, tidak ketemu, berjarak puluhan ribu kilometer dari Madinah ke sini dan berjarak lebih dari 1000 tahun waktu hidup beliau dengan kita. Bisa nggak kita memperoleh kecintaan beliau? Ya bisa. Dengan apa? Dengan akhlak. Apa untungnya dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Banyak. Dapat syafaat dari beliau. Terus apalagi kita akan bersama-sama beliau di akhirat. Karena beliau bersabda, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan bersama-sama dengan orang yang dicintainya di akhirat. Sekalipun amal orang tersebut jauh lebih rendah, lebih sedikit, lebih buruk atau kadarnya tidak sebaik orang yang dicintai dan mencintainya, tapi kelak akan bersama-sama di akhirat. Datang seorang sahabat, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan sih hari kiamat? Beliau balik bertanya, ma'adadta laha, apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat? Tidak dijawab ya, karena nggak bisa dijawab. Kapan kiamat? Duka terterang. Jangankan Nabi atau malaikat Jibril juga nggak tahu kapan kiamatnya. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah, kapan? Akhbirni anisah, beritahukan kepada tentang kiamat. Dijawab, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang ditanya. Yang bertanya Jibril, yang ditanya Nabi Muhammad SAW nggak tahu kapan kiamat. Ini ada sahabat nanya, kapan kiamat? Dijawab dengan pertanyaan lagi, ma'adadta laha, apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapinya? Mikir dia tuh. Dijawab, tidak ada, illa inni uhibbullaha wa rasulah. Tidak ada, aku tidak punya persiapan apa-apa menghadapi akhirat kecuali satu, aku mencintai Allah dan Rasulnya. Apa kata Nabi SAW?
anta satakunu ma'aman ahbabta fil jannah. Kamu akan bersama-sama dengan orang yang kamu cintai di surga. Makanya seorang sahabat Ibnu Umar mendengar begitu lalu berkata, fa uhibbur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa arju an akuna ma'ahum walau kana a'mali dunahum. Maka aku mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar. Aku berharap aku bersama-sama mereka di surga walaupun amalku jauh berada di bawah mereka. Jadi salah satu fungsi atau manfaat mencintai Rasul dan dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan dekat di surga. Nah, salah satu penyebabnya adalah akhlak. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis ini sahih sebagaimana dijelaskan kesahihannya dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling dekat, orang yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat kedudukannya dengan aku pada hari kiamat, paling dicintai oleh Nabi SAW, paling dekat kedudukannya dengan beliau pada hari kiamat. Berarti tinggi ini derajat orang, karena di hari kiamat derajat Nabi SAW tinggi apa rendah? Tertinggi. Orang yang paling aku cintai di antara kalian dan orang yang paling dekat kedudukannya dengan aku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Nih keutamaan yang ketiga. Orang itu akan dicintai oleh Nabi SAW dan akan dekat posisinya pada hari kiamat. Berarti dia akan tinggi kedudukannya di hari kiamat karena akhlak. Inilah yang ketiga. Sudah hampir habis waktunya. Keempat, kita kebut dikit. Akhlak menjadi penyebab sangat beratnya timbangan amal baik kita di akhirat. Nanti kan di akhirat kita akan ditimbang ya. Apa yang ditimbang dari diri yang ditimbang? Yang ditimbang 3. Ini penjelasan Ali Al-Hakam dalam kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul di dalam bab Al-Mizan. Ini beliau terangkan ketika menjelaskan rukun iman. Rukun iman yang kelima apa? Iman kepada hari akhir. Di antara iman kepada hari akhir yang wajib diyakini adalah iman adanya mizan, timbangan. Allah berfirman, wal waznu yawma idzinil haqq. Timbangan pada hari kiamat itu benar-benar ada. Yang ditimbang dari diri kita adalah tiga. Sekarang nggak musim kampanye, nggak apa-apa saya bilang. Nih 3. Kalau musim kampanye saya nggak akan begini. Khawatir nanti ada 3 calon, saya begini di foto, tek. Oh pendukung nomor 3. Nggak. Ada 3 yang ditimbang dari diri manusia. Apa saja? Pertama, pahala dari amal baik. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kullu thawabi a'mali ibni Adam mujassimatun yaumal qiyamah. Semua pahala amal baik manusia akan berwujud pada hari kiamat. Kemudian itu yang ditimbang. Kalau sekarang dalam benak kita pahala kan abstrak ya, bukan fiktif. Kalau fiktif kan bohong, ini ada tapi abstrak. Tidak berwujud. Apa sih wujud pahala, wujud dosa? Abstrak ya enggak. Tapi nanti
pahala atas amal kita itu berwujud. Jangan tanya. Kalau ada yang bertanya, saya jawab sekarang. Apa wujud dari pahala itu? Saya jawab tegas, nggak tahu. Karena nggak ada keterangan tentang hal itu. Kecuali di alam kubur ya ada keterangan. Amal kita nanti berwujud orang. Kalau amal kita baik, berwujud orang baik. Kalau amal kita buruk, berwujud orang buruk. Sebagaimana hadis yang diterima dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW habis mengantar jenazah bangsa Ansor dikuburkan, beres dikuburkan, kemudian beliau duduk di sana. Tapi tidak menduduki kuburan karena terlarang. Duduk di tanah yang tidak ada kuburannya. Para sahabat juga duduk. Lalu beliau menceritakan, hadis ini panjang Al-Bara' bin Azib ini. Gak akan saya bahas semuanya, bisa sejam itu. Khusus ngebahas hadis itu aja. Beliau menceritakan proses kematian seseorang di akhir hayat, baik orang mukmin ataupun orang kafir. Lalu perjalanan ruh sampai ke langit, dikembalikan ke jasadnya di alam kubur, lalu hidup lagi. Lalu di alam kubur dibangunkan, dua malaikat datang, yaitu apa? Munkar Nakir, ditanya. Ini yang disebut dengan fitnah kubur. Ditanya, man rabbuka, ma dinuka, wa man nabiyuka. Kalau bisa jawab, selamat, dapat nikmat kubur, selamat dari azab kubur. Kalau nggak bisa jawab, dia apa? Dia azab, dapat azab kubur. Setelah itu dibukakan pintu melalui surga bagi orang-orang mukmin. Berhembuslah angin surga. Itu nikmat kubur. Adapun orang kafir nggak bisa jawab pertanyaan, dibukakan pintu menuju neraka. Berhembuslah angin neraka. Di akhir keterangan itu, lalu kepada orang mukmin muncul seseorang. Wajahnya bagus, pakaiannya bagus, sikapnya ramah, nyenengin, full senyum, dan aroma dari tubuhnya begitu wangi. Ditanya, man anta? Fawajhuka al-wajhul ladhi ya'ti bil haqq. Kata orang mukmin, siapa engkau? Wajahmu itu wajah yang datang dengan membawa kebahagiaan. Ya'ti bil khair, dengan membawa kebaikan. Dia menjawab, ana amaluka soleh. Aku itu amal solehmu dulu waktu di dunia tuh. Jadi celegedeg, ngajak gelek, menjelma menjadi orang yang bagus. Tutur katanya menyenangkan, wajahnya menyenangkan, aroma wajahnya enak, harum. Ana amaluka soleh, aku amal solehmu. Fawallahi ma alimtuka illa annaka sari'un fi ta'atillah wa bati'un fi maksiatillah fajazakallahu khaira. Demi Allah, aku tidak mengenal dirimu ketika di dunia kecuali kamu ini orang yang bersegera dalam kebaikan, lelet dalam melakukan kemaksiatan, dan Allah membalasmu dengan kebaikan pada hari ini. Itu orang mukmin, amalnya menjelma menjadi orang. Adapun orang kafir, datang orang buruk rupa, sikapnya rese, nyebelin, tidak sopan, kasar, terus badannya super bau. Ditanya, man anta? Fawajhuka alwajhul ladhi ya'ti bisyarr. Siapa kamu? Kamu ini orang yang datang, wajah kamu adalah wajah yang datang dengan membawa keburukan. Orang itu menjawab, ana amalukal khabith. Aku adalah amal burukmu waktu di dunia. Tuh, amal buruk menjelma menjadi orang buruk. Terserah antum nanti di alam kubur ingin ditemani kayak orang yang bagaimana, bebas. Bisa diputuskan sekarang. Saya ada teman-teman saya preman, kasar, nakal,
terus ngomongnya jorok, di alam kuburnya juga saya mau sama orang kayak gitu, mangga sok mangga sing buruk kue amalna. Tapi selain ditemani diazab babak belur loh ya, di dunia di alam kubur, belum di akhirat. Pasti tidak ada yang maulah yang kayak gitu ya. Pasti ingin teman kita di alam kubur nanti orang yang nyenengin, yang harum, yang membuat kita betah, yang bagus. Maka perbagus amal kita, dia akan menjelma menjadi orang sebagus amal kita. Ini di alam kubur. Ada keterangan itu. Adapun di akhirat wallahu alam. Tapi kemudian itulah yang akan ditimbang. Pahala dari semua amal yang kita lakukan itu ditimbang. Bahkan pahala itu hidup bisa berbicara. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis yang sahih. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa innal Qur'an wasyam yashfa'ani bihil amdi yaumal qiyamah. Al-Quran dan saum itu akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Qala syam, berkata saum. Kata Imam At-Tirmidzi, qala thawabu syamihi, yang berkata itu adalah pahala dari saumnya. Bukan saumnya itu sendiri, tapi pahala dari saumnya. Si pahala ini menjawab, berkata, Rabbi mana'tuhu anit ta'am wasyarab wasyahwat fasyafi'ni fihi. Ya Allah, aku telah menghalangi dia dari makan, minum, dan syahwat selama saum. Maka jadikan aku syafaat bagi dia. Berkata Al-Quran, qala Al-Quran. Kata Imam At-Tirmidzi, qala thawabu qiraatihi. Yang berkata itu adalah pahala dari bacaan Al-Quran. Rabbi inni mana'tuhu ana al-lail wa atrafan nahar fasyafi'ni fihi. Ya Allah, aku menghalangi orang ini siang malam karena membaca Al-Quran. Maka jadikan aku sebagai syafaat. Maka dua-duanya jadi syafaat. Jadi kata Ibnu Abbas, semua pahala amal kebaikan akan menjelma menjadi sesuatu yang berwujud, lalu itu yang ditimbang. Makin banyak pahala kebaikan makin berat. Ini yang pertama yang ditimbang. Kedua, yang ditimbang adalah badan kita. Makin berat badan kita, makin bagus. Pagemrot-gemrot. Tapi berat badan kita di akhirat tidak didasarkan pada bobot badan kita di dunia. Enggak. Tapi badan itu dipakai apa? Walaupun kering, kurus. Mau nyebut kering kurus jadi keris. Kering kurus, hanya tulang dibalut daging. Kalau ditimbang mungkin bobot badannya 40 kilo lah. Untuk orang mah itu ringan apa berat? Ringan ya. Tapi itu dipakai ibadah. Itu akan berat, lebih berat daripada gunung. Suatu saat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an naik ke pohon kurma untuk memetik kurma. Dilihat oleh Nabi dan para sahabat. Semua orang kaget melihat betapa kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud. Kecilnya, ukuran tipis kecilnya betisnya itu di bawah rata-rata umumnya orang. Sampai Nabi dan para sahabat kaget. Apa kata Nabi SAW? Wallahi ya, inna hataini saqaini athqalu indallahi yaumal qiyamati min Uhud. Demi Allah, kedua betis Abdullah bin Mas'ud ini di sisi Allah pada hari kiamat lebih berat daripada bobotnya gunung Uhud. Dan oleh para ulama
Ini dijadikan dalil bahwa fisik manusia itu akan ditimbang berat atau ringannya didasarkan pada amal apa yang dia lakukan dengan fisik ini. Kalau toh bobotnya lebih dari 1 kintal di alam dunia tapi nggak pernah ibadah, tidak pernah melakukan amal soleh, maka bobotnya akan lebih ringan daripada sehelai sayap seekor nyamuk. Ini yang kedua. Yang ketiga yang ditimbang adalah buku catatan amal. Nah, yang jelas timbangan ini menentukan bahagia atau tidaknya orang itu di akhirat. Fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia dosanya ada, tapi amal baiknya lebih berat, maka dia akan berada dalam kehidupan yang diridhoi. Dia selamat dari api neraka. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, berarti dosanya lebih berat, maka tempat kembalinya ke neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Makanya perberat amal kebaikan kita. Salah satu amal yang timbangannya sangat berat, bahkan terberat dibanding amal manapun adalah akhlak, kebaikan akhlak. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Hibban. Lalu At-Tirmidzi menyatakan haditsun hasanun sahihun. Hadis ini hadis hasan sahih. Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini dalam kitab Sahih Al-Jami. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in fil mizani athqalu min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan dibanding kebaikan akhlak. Akhlak yang mulia ketika ditimbang itu terberat dibanding amal-amal yang lainnya. Inilah keutamaan akhlak yang keberapa? Keempat. Kelima, akhlak yang baik menghasilkan pahala yang sangat besar. Selain timbangannya sangat berat, pahalanya juga sangat banyak. Sebanyak apa? Coba bayangkan, kalau ada orang hidup setiap hari malamnya bangun untuk tahajud semalaman, siangnya dia saum menahan lapar, haus dan syahwat selama siang. Malamnya melakukan sebaik-baik ibadah di malam hari, yaitu tahajud. Siangnya melakukan sebaik-baik amalan di siang hari, yaitu apa? Saum. Tiap hari begitu. Kira-kira pahalanya besar apa banyak? Besar dan banyak. Saya nggak mungkin memberi pilihan kecil. Bisa anu milih. Besar dan banyak. Orang malamnya tahajud, siangnya saum. Orang itu disebut dengan sawam qawwam. Sawam itu ahli saum. Kalau soim sekali dua kali saumnya, qaim sekali dua kali sholat tahajudnya. Tapi ini terus-terusan disebut qawwam. Pakai sigat mubalaghah. Bentuk kata yang menunjukkan berkualitas, berkuantitas gitu. Sawam dan qawwam, pahalanya banyak. Akhlak yang baik menghasilkan pahala sebanyak itu. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yudriku bi husni khuluqi darajatal qawwamis sawam." Sesungguhnya seseorang, dalam riwayat lain, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas sawamil qawwam. Seseorang mukmin dengan kemuliaan akhlaknya, dia bisa meraih pahala orang yang rajin tahajud di malam hari, rajin saum di siang hari.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Ahmad, Imam Al-Hakim. Lalu berkata Imam Al-Hakim, sahihun ala syarti Muslim. Hadis ini sahih berdasarkan syarat pensahihan Imam Muslim, dan Imam Az-Zahabi menyepakati pensahihan Imam Al-Hakim tersebut. Ini menunjukkan pahala dari akhlak ini luar biasa besar dan luar biasa banyak. Inilah keutamaan akhlak yang keberapa? Yang ketiga, kelima, keenam. Akhlak yang baik bisa memperpanjang umur, bisa membuat kehidupan menjadi makmur. Rizki bertambah, umur bertambah loh. Ini akhlak yang baik. Siapa yang ngatur umur dan rizki kita? Allah. Salah satu prinsip yang Allah terapkan dalam memberi jatah umur dan jatah rizki adalah lihat akhlaknya nih. Akhlaknya baik apa buruk? Kalau baik ditambah umurnya, ditambah rizkinya. Kalau buruk kurangi umurnya, kurangi rizkinya. Sama dengan ada satu amal yang fungsinya begitu apa? Silaturahmi ya. Man ahabba ayubsata fi rizqi wa ayunsha fi athari falyasil rahimah. Siapa orang yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambah rizkinya, maka hendaklah silaturahmi. Ini juga berlaku pada akhlak. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, husnul khuluq wa husnul jiwar yu'ammirani diyar wa yazidani fil a'mar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhlak yang baik dan sikap bertetangga yang baik. Ingat, bertetangga itu baik buruknya kita dalam bermasyarakat, bermuamalah dengan tetangga, berefek pada umur dan rezeki kita. Kata Nabi SAW, husnul khuluq wa husnul jiwar. Baiknya akhlak dan baiknya cara hidup bertetangga, yu'ammirani diyar wa yazidani fil a'mar, itu bisa menyebabkan makmurnya kehidupan dan bertambahnya umur. Bagaimana sih status hadis ini? Hadis ini riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, dan sahih sanadnya. Syekh Al-Albani memasukkan hadis ini ke dalam kitab Silsilah Al-Ahadis As-Sahihah, yang menunjukkan sanad hadis ini sahih. Lalu dijelaskan maknanya oleh para ulama. Apakah ini hakiki apa majazi? Ada dua penjelasan. Pertama, makna majazi. Majazi itu kiasan. Yang dimaksud ditambah umur, ditambah rizki itu bukan umurnya yang tadinya 40 menjadi 50, rizkinya tadinya 1 miliar ditambah jadi 2 miliar. Bukan begitu. Tetap umurnya segitu, rizkinya segitu, tapi barokah. Itu makna majazi. Kedua, makna hakiki, benar. Allah akan menambah umur. Kalau akhlaknya buruk, dia dikasih 40 tahun. Kalau akhlaknya baik, dikasih 60 tahun. Kalau akhlaknya buruk, total general rizkinya kasih aja 1 miliar. Tapi kalau akhlaknya baik, kasih 10 miliar. Dua-duanya makna ini benar. Loh, bukankah umur dan rizki sudah ditulis gitu ya? Ditulis di mana? Di catatan ketika setiap orang itu masih ada di mana? Di dalam perut ibu masing-masing, dalam rahim. Pas usia kehamilan 4 tahun, di 4 bulan, saya bilang berapa? Masa perasaan mau bilang 4 bulan enggak? Coba korek dulu. Di hati memang 4 bulan, tapi kenapa keluarnya 4 tahun? Ketika sang janin berusia 4 bulan dalam kandungan, diutus malaikat, tiupkan ruh, kemudian disuruh menulis 4 hal, ya. Apa 4 itu?
rizkinya, ajalnya, amalnya, suka dukanya. Sudah ditulis. Dan tulisan ini menginduk kepada tulisan di Lauhul Mahfuz yang disebut dengan takdir azali. Penulisan takdir itu ada 5 kali gitu. Salah satunya takdir azali, salah satunya takdir umri. Takdir seumur hidup, 4 hal ini dituliskan. Tulisan takdir umri menginduk, nggak mungkin berbeda, nggak mungkin bertolak belakang. Di Lauhul Mahfuz tertulis umurnya 50, tapi di dalam catatan 4 bulan kok tertulisnya 30, nggak mungkin begitu. Ini menginduk ke sana, nggak mungkin salah. Orang aja nggak akan salah ya dalam hal itu, apalagi Allah Azza wa Jalla, tidak mungkin salah. Rizki dan umur sudah ditulis. Tapi apa bisa dirubah dengan silaturahmi? Tapi apakah bisa dirubah dengan apa tadi, akhlak yang mulia? Karena silaturahmi dan akhlak mulia bisa menambah umur, bisa menambah rizki. Nah, dijelaskan oleh para ulama. Nanti kita akan sampai pada penjelasan ini bukan di tabligh akbar ini, tapi di kajian yang mana, yang hari Jumat tentang rukun iman ya. Nanti kan akan dibahas rukun iman ke-6, iman kepada apa? Takdir. Akan nanti juga. Santai, tenang. Nanti akan sampai pada penjelasan itu. Maknanya adalah ya, kalau makna hakiki akan ditulis kalau silaturahmi atau akhlak yang baik, umurnya ditambah, rizkinya ditambah, apa tidak bertolak belakang dengan hal tadi? Tidak. Tapi baik di Lauhul Mahfuz maupun di takdir umri, takdir seumur hidup, ditulis oleh malaikat. Dan malaikat tidak tahu apa yang terjadi, tapi Allah tahu. Kata Allah, tulis kalau nanti dia silaturahmi dan akhlaknya baik, kasih umurnya 80 tahun. Kalau enggak silaturahmi, akhlaknya juga nyebelin, kasih 40 tahun aja. Tulis dua-duanya. Rizkinya juga begitu. Kalau dia nyebelin dan nggak silaturahmi, kasih rizki total hanya 1 miliar. Tapi kalau silaturahmi dan juga akhlaknya baik, kasih 20 miliar. Tulis dua-duanya, ditulis. Malaikat itu nggak tahu mana yang akan teralami oleh orang ini, tapi Allah tahu. Inilah penjelasan para ulama tentang hal itu. Jadi akhlak yang baik bisa nambah umur dan juga bisa apa? Menambah rizki. Inilah keutamaan yang ke-6. Aduh, hampir habis. Ke-7, akhlak yang baik adalah sebaik-baik amalan seorang hamba. Ke-8, akhlak yang baik tanda sempurnanya iman. Dan seterusnya lah, nggak sempat kita terangkan. Tapi intinya lihat ya, betapa ajaran Islam menstimulan, memberi motivasi, memberi dorongan agar kita memiliki akhlak yang baik sampai diberi iming-iming yang tadi itu. Kenapa? Karena itu menjadi inti benar atau tidaknya akidah kita, tauhid kita, dan ibadah kita. Bukti diterimanya akidah kita, iman kita, ibadah kita, lahirnya kemuliaan akhlak. Sehingga kalau akhlak kita masih bejat, masih buruk, itu tanda ditolaknya ibadah-ibadah kita, ditolaknya tauhid dan akidah kita. Pasti ada sesuatu yang tidak terpenuhi. Mungkin keikhlasan, mungkin pemahaman yang keliru, mungkin kurangnya mutabah, mungkin kurangnya kekhusyuan di dalam salat, dan banyak lagi aspek-aspek lain yang menyebabkan tertolaknya semua itu sehingga tidak melahirkan kemuliaan akhlak. Hijrah yang benar adalah hijrah yang melahirkan kemuliaan akhlak. Bohong hijrahnya, salah langkah hijrahnya, keliru hijrahnya. Orang yang mengklaim telah hijrah tapi tetap nyebelin,
tapi tetap bejat, tapi tetap menyakiti, tapi tetap tidak peduli, tidak mau menolong, tidak mau menunjukkan kepedulian, tidak mau membantu sesama, intinya tetap tidak disukai oleh sesama, maka itu adalah hijrah yang gagal, hijrah yang salah langkah, hijrah yang belum sampai pada hakikat hijrah yang sebenarnya. Wujud nyata dari hijrah adalah lahirnya kemuliaan akhlak yang keutamaannya seperti yang diterangkan tadi ya. Inilah yang bisa kita sampaikan karena terbatasnya waktu. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lanjut penjelasan ini dengan poin lain yang banyak, poin yang penting tapi belum sempat tersampaikan karena terbatasnya waktu. Sampai di sini penjelasan kita dan kita masih punya sisa waktu sedikit untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan: bagaimana sikap kita kepada orang tua yang hijrah, sering ngaji, tapi sering nge-share cerita bohong, motion yang tidak penting di WA, kadang motion gambar wanita yang banyak candaannya. Sikap kita ya diingatkan, dikasih tahu, dinasihati dengan sebaik-baik cara. Diberitahu, mungkin dia ngajinya ke ustadz yang ngarang-ngarang cerita-cerita bohong tadi biar seru, mungkin ya sadar bahwa itu kedustaan, bahwa itu adalah hal yang terlarang, masuk ke dalam umumnya larangan berdusta. Cerita fiktif, komik, novel, cerpen, cerbung, ataupun cerpan, cerita panjang, itu umumnya fiktif dan itu masuk ke dalam kebohongan. Sebab makna bohong adalah membicarakan sesuatu yang tidak sesuai fakta atau yang tidak ada dalam fakta. Dan cerita fiktif adalah masuk ke dalam pengertian tadi, bohong. Kisah para nabi, para sahabat, para ulama itu banyak, ribuan, jutaan. Kenapa harus ngarang cerita palsu, ya, cerita bohong, cerita fiktif? Dan itu termasuk kedustaan yang terlarang dan berdosa. Mungkin belum tahu, ya, kasih tahu. Setelah dikasih tahu, mungkin dia akan meninggalkan perbuatan nge-share cerita-cerita bohong tadi. Kedua, giring supaya ngaji ke ustadz yang tidak men-share, menceritakan kisah-kisah bohong tadi. Jadi dakwah yang agung terkotori oleh kedustaan dan kebohongan. Bagaimana bila seseorang yang secara zahir sudah terlihat baik namun selalu terbawa baper dalam bermuamalah dan berkomunikasi, tiba-tiba nggak nyapa, nggak salam, mungkin karena ada ketersinggungan atau terlalu baper. Ada dua kasus yang saya soroti. Pertama baper, yang kedua penyebab orang itu tersinggung. Pertama ya, dari sisi kawan yang baper tadi, menurut kita dia baper, padahal kenyataan yang sebenarnya mungkin kita terlalu kasar, terlalu vulgar, terlalu blak-blakan. Kita menganggap biasa tapi orang lain tersinggung. Kita harus introspeksi, bukan baperan, tapi memang real, nyata dia tersinggung karena omongan kita menyinggung. Introspeksi, rubah. Minta maaf, mohon maaf saya sudah menghina ya, saya sudah menyinggung, mohon maaf. Gentle mengakui kesalahan. Sekali lagi, bukan karena dia baper, tapi memang realitanya kita kasar. Tapi tidak menyadari kita kasar, malah menuduh dia baper. Sudah kita salah, disusul dengan kesalahan kedua yaitu menuduh baper kepada orang.
Itu pertama. Kedua, dari sisi orang yang baper. Kalau betul dia baper, sesuatu yang normal, yang wajar membuat dia tersinggung berat. Mungkin karena ketakaburan dia. Dia merasa agung, luhur, terhormat, mulia, sehingga sedikit ada unsur yang menurut dia menghina, sakit hatinya luar biasa sampai nangis. Padahal tidak separah itu maksud orang tersebut. Wajar, lumrah, normal. Tapi kok tersinggungnya berat gitu ya. Mungkin dia terlalu takabur. Kalau takabur, ada satu akhlak yang buruk pada diri dia. Merasa diri agung. Saya kemarin nge-share di Instagram dan di WA sebagai status ucapan seorang ulama. Ya, aku berlindung billahi kepada Allah an akuna aziman fi nafsi wa saghirun fi ainillahi azza wa jalla. Aku berlindung kepada Allah untuk menganggap diriku mulia menurut aku padahal hina dalam pandangan Allah. Nah, yang kayak begini yang sok baperan tadi, merasa diri soleh, merasa diri hormat, selalu diagungkan orang. Pas ada yang tidak mengagungkan itu, tersinggungnya luar biasa. Ini yang ingin dijauhi oleh para ulama. Aku berlindung kepada Allah dari menjadi orang yang merasa agung menurut dirinya padahal dia hina di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya, seperti itu. Hindari menjadi orang seperti itu. Kalau orang itu betul begitu, kasih tahu. Ya, kenapa tersinggung? Kenapa diam saja? Tunjukkan agar saya tidak terulang. Kalau dia ngomong, kamu tadi nyebut monyet kepada saya. Piraga disebut monyet penibaparan. Berarti kita yang salah. Ya nggak boleh nyebut monyet. Berarti kitanya yang salah. Tapi kalau umpamanya tadi atau harusnya kan Anda menyebut, kamu menyebut saya teteh. Ini mah kok nama, tersinggung saya. Nah, berarti keliru dia, salah. Terlalu agung dalam dirinya padahal belum tentu seagung itu dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Kasih tahu itu adalah ujub, itu takabur. Makna takabur, orang kecil tapi merasa besar. Bahasa Sundanya apa? Gumede. Gumede itu merasa diri gede padahal letik gitu. Padahal kecil. Takabur itu begitu. Jadi nasihati saja. Bismillah Ustadz, ana baru saja mengundurkan diri dari Bank Ribawi. Mohon doanya semoga ana bisa istiqamah dalam perbaiki akhlak. Semoga ikhwan ini diistiqamahkan, disabarkan dan segera Allah ganti dengan pekerjaan yang halal dengan gaji minimal 10 kali lipat daripada sebelumnya ya. Amin. Allah nggak pernah ingkar janji, cuma sabar saja. Seringkali Allah menguji sampai di mana kesabaran dia ya. Bagaimana kiat-kiat agar diri ini bisa hakul yakin bahwa rizki, nasib, masa depan sudah ditetapkan oleh Allah. Fahami hakikat takdir. Bagaimana caranya? Ikuti kajian takdir nanti pada waktunya. Sering-sering ngaji seperti ini, sering gaul sama ikhwan, sama sesama ikhwan yang rajin ibadah, akhlaknya baik, berilmu, sehingga kita terimbas ya. Hindarkan bergaul dengan orang-orang yang bisa menyeret kita kembali ke masa lalu ya. Banyak-banyak berdoa, tingkatkan ibadah, jauhi dosa dan maksiat, dijamin Allah akan muliakan ya. Bagaimana kalau orang itu baik akhlaknya tapi sering melakukan kebid'ahan? Apakah dicintai oleh Allah? Kebid'ahan termasuk salah satu akhlak yang buruk.
akhlak kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada manusia. Akhlak itu ada akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada sesama mukmin, dan akhlak kepada orang kafir. Akhlak kepada sesama mukmin nanti dibagi lagi ke orang tua, ke guru, ke sesama, ke yang saluhureun, ke yang sahandapun, ada lagi. Ya, kita harus baik akhlak ke seluruh pihak, kepada Allah lebih-lebih. Akhlak kepada Allah itulah tauhid dan akidah. Akhlak kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itulah manhaj. Berpegang teguh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau orang baik ke sesama tapi tauhidnya, akidahnya rusak, akhlak dia kepada Allah buruk. Ada orang tidak sholat tapi kepada sama manusia sosialnya tinggi, ramah, ngebantu, menolong. Apakah akhlaknya baik? Ya, akhlak dia kepada sama manusia baik, tapi akhlak dia kepada Allah super buruk. Nah, melakukan kebidahan termasuk keburukan akhlak kepada Allah dan Rasulnya, ya. Ustaz, bagaimana cara menghadapi suami ini curhat ini atau lapor? Bagaimana cara menghadapi suami yang sudah mengenal sunnah? Nah, mungkin ada di sini nih suaminya, namun masih suka terbawa oleh teman buruk. Contoh, makai barang haram seperti ganja. Na'udzubillah. Ada yang sudah ngaji tapi masih suka gitu ya. Saya masih kaget kalau ada yang sudah ngaji tapi masih merokok aja sudah kaget itu. Ini lebih dari rokok ya. Ganja sama dirokok juga kan. Tapi lebih parah efeknya itu, ya. Kumaha tuh nuk itu mah ya. Cara menghadapi suami yang kayak begitu. Talian wae itu cang-cang di rumah. Allahul musta'an. Semoga ikhwan ini dikasih hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, dibukakan pintu hatinya menerima kebenaran, dikuatkan imannya, diistiqamahkan, istrinya disabarkan dan diuletkan di dalam membimbing menuntun suami yang kayak begini. Kita hanya bisa mendoakan saja, ya. Semoga Allah memberikan hidayah sehingga dia bisa menghentikan kebiasaan mengganjanya. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari setahun yang lalu saya hijrah mengenakan niqab, tapi tidak sesuai dengan akhlak dan amaliyah ibadah. Bagaimana agar saya istiqomah? Niqabnya pertahankan. Yang diperbaiki adalah akhlak dan ibadah. Jangan sampai percuma memakai cadar. Sholat gak benar, akhlaknya belin. Akhirnya udah kalau gitu cadarnya dibuka. Terbalik. Di cadarnya sudah benar. Jangan itu yang dirubah. Yang harus dirubah yang gak benarnya. Apanya? Sholat atau ibadah dan akhlaknya itu yang diperbaiki. Jangan sampai ngapain pakai jilbab. Sholat aja enggak. Akhirnya dicopot jilbabnya. Yang benernya ditinggalkan, yang salahnya dipertahankan. Itu yang keliru. Pertahankan jilbabnya, pertahankan niqabnya. Yang salahnya berupa ibadah dan akhlak, itu yang diperbaiki, ya, bukan terbalik. Yang benernya ditinggalkan, yang salahnya dipertahankan. Keliru, ya. Bagaimana caranya? Caranya pertama, teruslah ngaji. Ilmu ini hidayah. Kedua, lingkungan bergaul. Dengan sering ngaji kita ketemu kawan-kawan yang baik-baik. Tinggalkan kawan-kawan yang buruk yang mempengaruhi kita kepada keburukan, ya. Terus jangan lupa berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, ya. Terus perbanyak kebaikan, hindarkan segala dosa dan kemaksiatan, maka itu semua menjadi faktor penunjang terangkatnya
iman kita. Iman kita naik, insya Allah ibadah akhlak juga akan semakin baik. Apa bisa dikategorikan orang itu berdosa bila hijrah yang keliru? Kalau hijrahnya keliru berarti masih berkutat dalam kesalahan, ya selama dia melakukan kesalahannya dosa. Tapi dia sudah meninggalkan beberapa kebiasaan buruk, berubah kepada beberapa kebiasaan baik. Dalam hal itunya berpahala. Tetap dirinci. Ketika melakukan kekeliruan dihitung dosa, ketika melakukan kebaikan dihitung pahala. Itu umum, baik yang hijrahnya baru ataupun yang sudah lama atau yang sejak kecil terdidik di lingkungan yang baik, tetap dihisabnya sama. Ketika melakukan dosa dihitung dosa, ketika melakukan kebaikan dihitung pahala. Apa kunci utama hijrah? Sudah kita pernah jelaskan, ilmu. Karena ilmu itu menjadi dasar lahirnya iman. Iman yang hakiki lahir dari ilmu. Ilmu ada, muncul iman. Ilmu tentang syariat, ya. Iman yang lahir dari ilmu adalah iman yang sejati, yang hakiki. Dari iman yang hakiki akan lahir amal-amal soleh. Nanti hijrahnya juga insya Allah menjadi benar. Bagaimana jika seorang punya akhlak yang baik dan mulia tapi tidak berjenggot? Kalau tidak berjenggotnya karena memang tidak ada dari sonohnya, ya nggak apa-apa, tidak wajib berjenggot. Jangan sampai karena ingin ya berjenggot dibedolan gitu. Enggak. Kewajibannya bukan berjenggot tetapi membiarkan jenggot apa adanya bagi yang punya jenggot. Jadi tidak berjenggot karena memang tidak dikasih, nggak apa-apa. Nah, kalau umpamanya tidak berjenggot itu dia ada jenggot tapi dikurut, dikerik, dicukur, ini yang baru bermasalah, ya. Bagaimana akhlaknya baik, mulia, tapi jenggotnya dikurut, mendengarkan musik dan isbal. Tadi sama, ya. Itu maksiat. Mencukur jenggot maksiat, isbal maksiat, mendengarkan musik maksiat, ya. Kepada sama manusia baik, berarti akhlaknya hanya baik kepada sesama manusia, akhlak dia kepada Allah itu yang buruk. Itu yang harus diperbaiki, ya. Mungkin karena ketidaktahuan atau tersambar syubhat. Dia meyakini boleh musik karena ada ustadz yang membolehkan atau bahkan bernyanyi, ya. Kalau ada orang ustadz yang menghalalkan musik dan nyanyian, jangan dibantah. Karena jelas cukup dengan mengatakan benarlah sabda Rasul SAW yang menyatakan kelak di akhir zaman ada umatku yang akan menghalalkan musik dan nyanyian. Nih contohnya. Dan itu mengisyaratkan haram secara syar'i, tapi nanti ada orang yang menghalalkannya dengan dalil akal perasaan, ya. Sampai dikatakan yang haram dari musik apanya? Coba apanya? Semuanya. Berarti seninya semua. Al-Quran mengandung unsur seni yang tinggi, berarti haram dong Al-Quran. Nah, dikesanain. Atau umpamanya musik itu air jatuh teng teng, bagi saya itu musik, apa itu haram didengar? Kan gitu ya, pakai otak para keperasaan. Sama dengan begini, ya. Babi itu haram. Ditanya, apa yang haram dari babi? Padahal dalam babi ada protein, ada vitamin, ada lemak, ada mineral yang dibutuhkan. Berarti vitamin haram dong. Berarti lemak haram dong. Nah, padahal lemak, vitamin ada juga dalam kambing, ada juga dalam ayam. Berarti semua haram. Itu kan logikanya.
Kalau vitaminnya dari babi, ya haram. Lemaknya babi, ya haram. Kalau mineral yang dibutuhkan dari babi, ya haram. Dari kambing, enggak gitu ya. Sekarang, musik dan lagu, apa yang haram? Apa yang haram coba? Ya, padahal di musik ada bunyi. Ya, ada bunyi. Berarti apakah bunyi haram? Kan gitu ke sana logikanya. Tetesan air itu musik loh. Apa mendengarnya haram? Gitu kan? Angin yang bagi orang yang jiwa seninya dalam dan tinggi, musik yang indah sekali. Apakah mendengarkan angin jadi haram? Kan jadi kesana larinya ya ngaco, jadi kemana-mana. Itu kalau pakai logika. Nah itu sama dengan yang tadi, daging babi haram. Apanya yang haram dari daging babi? Dalam daging babi ada vitamin loh. Berarti vitamin haram dong. Dalam daging babi ada apalagi kandungannya saya nggak pernah menelaah babi. Ada semua zat yang dibutuhkan ada. Berarti itu semua haram. Akhirnya begitu. Itu kalau pakai logika. Jadi liur. Ya. Jadi sudah jangan dibantah. Benar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kelak di akhir zaman akan ada umatku yang menghalalkan musik dan nyanyian. Itu maksiat, ya. Al-Quran melarang, hadis melarang, ijma' para ulama. Madhab yang 4 semuanya mengharamkan musik dan nyanyian. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Semuanya sepakat. Oleh karena itulah tidak diragukan lagi keharaman. Nah di akhir zaman muncul ustaz-ustaz menghalalkan. Nggak perlu dibantah. Nabi menyatakan iya kelak di akhir zaman ada umatku yang akan menghalalkan musik dan nyanyian. Itu maksiat. Ya, akhlaknya yang buruk kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kepada sama manusia bagus, tapi ini akhlak ini yang harus diperbaiki, terutama kepada Allah dan kepada Rasulnya. Terakhir ya, apabila setelah hijrah masih membentak orang tua, belum hijrah atau itu hijrah yang salah kaprah. Membentak orang tua dilarang enggak? Dilarang. Itu harus ditinggalkan. Hijrah itu meninggalkan apa yang Allah larang. Apabila sudah hijrah membentak orang tua, adab dan akhlak ke orang tua masih buruk, itu belum hijrah. Hijrahnya hanya dari satu aspek, tapi dari aspek ini belum hijrah. Dari aspek ini harus hijrah juga, ya. Apakah sholat orang tersebut sah? Kalau sah, asal memenuhi syarat rukun dan syarat sahnya sholat, rukun sholat, sah. Apakah diterima, dipahalai? Tidak. Karena apa? Karena masih melahirkan fahsya dan mungkar. Membentak orang tua perbuatan mungkar. Harusnya itu terhapus oleh sholat. Ini masih ada. Kalau masih ada menunjukkan kena dengan ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Dia lalai dari tujuan seusai salat. Terancam dengan fawailul lil musallin. Ya, waktunya sudah habis. Mohon maaf tidak semua pertanyaan terbacakan. Insyaallah mudah-mudahan kita jumpa lagi di masa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.